Korea itu, Yesus telah datang dalam wujud perempuan. Mereka yang di Korea mengajarkan Tuhan Ibu, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Kok ada Tuhan Ibu? Mereka mengajarkan yang seperti itu, kan ngaco. Tapi banyak sekali orang suka sama ajaran seperti ini. Memang yang sesat-sesat itu lebih banyak disukai. Saya ingat ketika Konsili Agung tahun 325 di Konstantinopel. Ketika Arius itu... Nah, ini intermezzo dikit aja ya. Tadi Elia tuh, dia cara ngomongnya tuh kesannya tuh dia hadir gitu di konsili. Nah, saya ingat tuh. Ketika itu di konsili, anjay. Elia. Ternyata Elia umurnya sudah ratusan tahun, guys. Mereka tergantung Roh Kudus mana yang mereka pilih gitu, Bang Daman. Karena sesuai. Beli di mana? Sabar. Beli di mana? Kan katanya kalau dibaptis sudah dikaruniai Roh Kudus, dan ketika mereka memilih baptisan dari Protestan, berarti dari situlah standar Roh Kudus dia mengatakan yang lain sesat gitu, Bang Daman. Oke, mantap, luar biasa. Kita lanjutkan. Daripada hal ini kan dia membahas konsili ya. Nah, ada pelantikan. Saya tanya, menurut pemikiran manusia yang normal, wajarkah Tuhan dilantik? Silakan, Akimoto. Wajar. Alasan? Mokondo. Apa itu? Modal konsili doang. Ya, secara pemikiran wajar. Secara pemikiran wajar, Tuhan dilantik dan dinobatkan jadi Tuhan. Gimana? Ya enggak lah. Jadi akal-akalan aja itu. Akal-akalan manusia aja, karena tidak puas terhadap suatu hal, dia coba untuk memasukkan hal-hal tersebut gitu kan menjadi nyata, dan ya itu ya sayangnya mungkin itu berhasil. Dia berhasil, saya katakan berhasil karena korbannya itu sekitar berapa miliar, 2 miliaran itu kan ya korbannya kan gitu ya. Dan misalnya perusahaan Korea atau misalnya perusahaan dari negara si rewel tapi kantor pusatnya ada di Vatikan, misal itu kan, jadi kayak agak ini kantornya aja nggak jelas nih, kantor pusatnya di mana nih gitu kan. Perusahaan dibilang perusahaan si rewel tapi kok kantor pusatnya ada di Vatikan misalnya gitu kan, dari kantornya aja tuh nggak jelas. Jadinya ya apakah wajar atau pantas itu dikonsilikan? Seharusnya diajak bocahnya, jangan udah nggak ada orangnya baru lu bermusyawarah. Setelah nggak ada orangnya, bocahnya lu ajak duduk bareng. Ya, berarti pemutusan sepihak ya? Sepihak. Loh, kalau bocahnya nggak terima gimana? Iya betul. Loh, kalau anaknya nggak terima gimana? Iya juga ya. Nah iya. Itu jadi kan ibaratnya gini, ada orang mungkin anteng, dia suka banget itu mancing tiap hari. Tiba-tiba dinaikin presiden disuruh mikirin negara. Belum tentu mau, udah nggak? betul. Itu Komnas HAM anak itu nanti bisa kena itu. Jadi ya. Oke. Minta tolong Kak Seto. Benar. Oke. Pernyataan Akimoto ini sangat masuk ya. Al-Quran menjelaskan hal ini di Al-An'am 116 yang bunyinya, wa in tuti aksara min man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apa yang dikatakan? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Kebenaran itu dilandaskan karena banyak orang percaya. Niscaya mereka akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah sedang berdusta. Maha benar Allah dengan segala firman. Masya Allah. Oke, tanggapan Bang Alum nih. Bolehkah Tuhan dilantik? Oh iya. Sebelum itu boleh nggak request diputar sedikit videonya ini Elia sebelum dia ngomong ini? Yang bagian mana? Konsili. Sebelum dia ngomong ke konsili. Masalah ini tadi, masalah di Thailand, di Korea. Iya nggak apa-apa di play aja sebelum dia ngomong konsili persis coba. Oke. Karena mungkin Korea itu, Yesus telah datang dalam wujud perempuan. Mereka yang di Korea mengajarkan Tuhan Ibu, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Kok ada Tuhan Ibu?
Mereka mengajarkan yang seperti itu kan ngaco. Tapi banyak sekali orang suka sama ajaran seperti ini. Memang yang sesat-sesat itu lebih banyak disukai. Saya Nah, ingat itu. ketika Konsili Agung tahun 325 di Konstantinopel. Stop. Ketika Arius itu Stop. Oke. Nah, ini intermezzo dikit aja ya. Tadi Elia itu dia cara ngomongnya tuh kesannya tuh dia hadir gitu di konsili. Nah, saya ingat tuh. Ketika itu di konsili anjay. Ternyata Elia umurnya sudah ratusan tahun, guys. Ribuan. Wah, Oh, ribuan. ternyata Nah. Elia ada sebelum Soekarno ada, teman-teman. Nah, ini. Ubur-ubur Enggak setuju inkarnasi karena dia inkarnasi kedua itu. Iya, kacau Elia. Ini nih, lanjut ya. Masalah konsili. Apa tuh? Apa? Tuhan, pantaskah Tuhan itu dilantik? Tidak pantas dong, udah pasti. Alasannya? Tidak pantas. Alasannya gini nih. Waktu mereka mengadakan konsili itu kan berupa voting ya. Voting kan? Dan ngeluarin pendapat juga gitu. Iya, voting A dan B. Kan pasti sebagian A, sebagian B. Biner. Dari dua A dan B itu kan dua-duanya pasti meyakini mereka jawabannya tuh dipenuhi Roh Kudus, betul tidak? Pertanyaannya tuh Roh Kudus mana yang benar dan Roh Kudus mana yang salah? Apakah Roh Kudus dengan jumlah terbanyak itulah yang benar atau gimana cara perumusannya gitu? Gini teman-teman, saya singkatkan. Jadi pasti yang namanya rapat itu ada pro, ada kontra, dan ada syarat. Ini ya teman-teman Kristen dicatat pertanyaannya itu. Nah ini penting ini untuk ditanyakan ya kan, untuk menimbang dan mencari tahu kekuatan Roh Kudus kan gitu ya. Nah, berbicara tentang Tuhan pantas dilantik berarti jawabannya tidak pantas karena Karena itu disebutin. melalui hasil voting ya kan? Itu voting. Jadi selain jejak pendapat mereka tuh voting. Suara terbanyak itulah yang menang gitu. Karena begini Bang Alumni, kalau berbicara benar ya, contoh gini, saat terjadi voting, yaitu untuk menentukan kebenaran sebenarnya. Menentukan kebenaran, misalnya kebenaran antara Prabowo Jokowi, Prabowo yang benar. Sehingga votingnya, jadi pantas seorang presiden diangkat jadi presiden. Iya, Nah berbicara setuju. Tuhan, keputusan voting menjadi tidak benar, kenapa? Karena gimana ya? Contoh gini, saya balik lagi ke presiden tadi ya. Itu mungkin presiden mah nggak tepat lah ya. Kalau status ketuhanan itu kan harusnya datangnya dari siapa sih sebenarnya? Status Dari, Tuhan dari, itu. dari esensinya pribadi. Nah, Iya, betul. ini yang mau saya kejar. Dari esensinya. Benar. Masa ciptaannya yang menyandarkan status itu Loh, kepada karena yang menciptakannya? gini, kan? Mana mungkin? Enggak, karena dia enggak ngaku dia itu Tuhan, disadarin sama makhluknya. Oh mungkin itu balik lagi ke tadi ya. Iya. Enggak ngeh, dia enggak ngeh. Iya. Oh dia enggak Enggak ngeh. Heeh. Jadi ibaratnya kayak kita ngomong masalah apa tadi? Superman Oh, yang mungkin. nggak sadar. Enggak mungkin karena dia jatuh ke bumi, kepala duluan kali dulu gitu lupa ya kan? Lupa Amnesia ingatan. kan. Jadi perlu diingatin. Tuhan, enggak gitu. Jadi perlu Lu tuh Tuhan gitu. Lu itu Tuhan. Oh iya deh, gue lupa kemarin. Benar. Oke, Bang Samudra. Pantas atau tidak Tuhan dilantik? Jelas secara akal waras nggak pantas. Alasannya? Yang namanya Tuhan itu dari sononya emang udah kuasa, emang udah Tuhan. Ngapain harus dilantik? Jadi yang ngelantik ini harusnya lebih berkuasa daripada Tuhan. Secara logis. Secara logis ya. Kalau emang mau berpikir seharusnya kalau memang Tuhan itu dilantik lebih berkuasa, lebih kuasanya yang ngelantik jadi Tuhan. Gitu loh. Kalau dibalik Jadi nanti, harus berpikir. Kalau dibalik nanti Harus Bang Samudra lah, orang yang melantik presiden kan nggak berkuasa jadi presiden. Nah itu gimana tuh? Nah, kalau yang nggak berkuasa, yang melantik dia jadi Tuhan ini loh,
harusnya lebih memiliki kuasa daripada Tuhannya. Itu logis, masuk akal. Kekuasaan itu lebih dari Tuhan itu. Karena dia yang menetapkan menjadi Tuhan. Harus berpikirlah logis. Masa iya Tuhan itu dilantik? Gitu. Oke, mantap. Luar biasa dari Bang Samudra. Oke, kita sapa dulu pendatang baru, Ustadz Madu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Daingku, Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Alumni, Kang Samudra, Bang Goldian. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ustadz Madu langsung join tim dan dipertanyakan, kenapa Tuhan tak boleh dilantik? Wah, gini, Tuhan itu adalah zat yang tertinggi ya. Udah top tier lah istilahnya. Top tier, oke. Top tier, oke. Nggak ada lagi lah. Di atas Tuhan nggak ada lagi. Kalau kita bahas zat yang paling tinggi, berarti anggaplah itu adalah pemimpin. Kucing memilih pimpinan kucing. Ya, Guguk milih pimpinan guguk. oke. Manusia memilih pimpinan manusia. Nah, ini Tuhan dipilih oleh manusia. Oh, ini kemungkinan yang milih ini semua Tuhan-Tuhan ini. Oh iya benar. Benar. Aku bantah dikit, Ustaz Ya. Madu. Kalau yang milih Tuhan itu salah. Berarti yang milih, yang ngelantik Tuhan ini di atasnya Tuhan. Oh iya. Ya pokoknya sejenis lah gitu. Harusnya gitu. Saya nangkap maksud Bang Samudra ini, saya nangkap. Karena mereka lebih punya otoritas dalam menentukan Tuhan, benar nggak? Itu dia. Ya, saya nangkap maksudnya. Jadi kalau diadu-adu kekuatan antara Tuhan dengan manusia, Tuhan nggak bisa menentukan dirinya Tuhan, tapi manusia bisa menentukan, benar nggak? Iya, karena ini merembet ini Bang Daman. Dari awalnya Tuhan nggak ngeh, dingehin oleh Tuhan yang lain. Mungkin gitu. Iya kan? Ingat dia tuh 100% manusia. Manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Udah tahu salah dan dosa. Udah tahu manusia itu tempat salah dan dosa. Tuhan mah jadi manusia. Kan jadi begitu, jadi nggak ngeh. Jangan salahin gitu loh. Oke. Sekarang Bro Goldian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tanggapan Bro Goldian? Bolehkah Tuhan dilantik? Oke, aku nggak menjawab boleh atau enggak ya, karena sebelum konsili itu yang dulu-dulu telah terjadi. Zaman Yunani, bahkan sebelum Yunani kuno, itu orang-orang berkumpul di Olimpia itu. Ngasih sesajen, terus ngobrol. Habis itu mereka dengar pengkultusan cerita tentang Zeus, sang penjaga kosmos ini, sang penjaga alam. Oh, lama-lama dia didewakan oleh manusia-manusia yang maaf, dalam tanda kutip dungu itu. Karena apa? Mereka berkumpul, kasih sesajen, memberikan persembahan-persembahan. Bahkan dewa yang tiba-tiba dikultuskan itu tiba-tiba muncul ceritanya dari mulut ke mulut. Makanya Imam Ali alaihissalam bilang, jangan bergaul sama orang dungu. Nanti kamu ikut jadi orang dungu. Nah, gitu ya. Selanjutnya, rahimakumullah. Oke. Selanjutnya, kalau kita ngomong, Oke, lanjut. apa sih salahnya? Selanjutnya, kalau kita ngomongin konsili, ini Yesus itu ditetapkan sebagai homoousios, yakni sehakikat dan setara dengan Bapa. Sebelum itu tidak pernah ada sidang yang secara jelas dan terang-terangan mengetuk palu menetapkan hal itu. Aku mikirnya gini, orang itu kan pinter-pinter ya, teolog ya. Kenapa tiba-tiba terdengar cerita dari mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut dulu. Karena apa? Kitabnya belum ada. Kitabnya abad keempat ini. Langsung menyimpulkan dan menetapkan, oh dia sehakikat dengan Bapa dan ilah itu sendiri. Coba. Kalau kita hidup di zaman itu dan berkumpul dengan orang itu, kita akan ke bawah dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan ikut.
Karena kita akan berkumpul ke orang yang kita ikutin. Imam Ali bilang gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan dilantik itu boleh atau enggak, kayak hah? Bukan dia sendirinya itu kausa prima. Dia sebab tanpa adanya penyebab, tanpa orang-orang menetapkan dia sudah tetap bagi mereka yang mengimaninya. Itu loh Tuhan. Berarti Jangan malah Tuhan kesimpulannya, ditetapkan. jadi Ya. kesimpulan dari Bro Goldian bahwa Tuhan itu emang status Hanya mutlak, orang bukan dungu. distatuskan gitu ya. Hanya orang dungu yang menetapkan dan menstatuskan Tuhan. Makanya jangan sampai bergaul dengan orang dungu. Imam Ali ngendikan demikian. Oke. Berarti Allah awal alam besar. tetap kesimpulannya bahwa Tuhan itu status mutlak, bukan distatuskan. Mantap. Oke, next question. Next question daripada video tersebut. Bang Daman, sebelum dilanjut, itu tolong di video Elia Miron tuh mulutnya jangan dimangapin terus, kasihan. Oh, ya. Biar dia diam dikit. Lawan Atanasio. Nah, gitu aja, munyung. Ganti. Iya. Oke, Iya. teman-teman Iya. sekalian. Pertanyaan selanjutnya. Kan dari tadi mereka saling menyesatkan ya, yang bahwa inkarnasi gini banyak, itu Athanasius ini disesatkan bla 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 dan bla bla bla. Pertanyaan saya, di ranah para apologet ini berdebat, kira-kira standar sesat menurut Kristen itu apa? Silakan Bung Krius Moto. Standar sesat. Kalau dari perspektif mereka tuh berdasarkan apa yang kitab sucinya katakan. Kalau dari mereka gitu ya, kalau dari mereka. Tetapi ingat, populasi paling banyak itu biasanya menentukan ini salah atau benar. Ketika ada yang berpendapat bahwa si anak ini setara sama bokap, yang major, yang utamanya itu nggak bilang gitu. Jadi akan dicap sesat itu tergantung komunitasnya itu berbicara sebagai apa dia posisinya. Point of view-nya berarti apa Kimoto? Standar sesatnya? Standar Alkitabiah, sesatnya komunitas atau apa? komunitas. Oh, komunitas. Jadi gini teman-teman, kalau menurut gue pribadi ya, Tritunggal itu menyesatkan Triteos menyesatkan Tritunggal, menyesatkan lagi Unitarian juga menyesatkan yang namanya Triteos dan Tritunggal. Semua itu saling menyesatkan gitu kan, saling bidat. Unitarian bidatin yang namanya Triteos bidatin namanya Unitarian bidatin lagi yang namanya Tritunggal bidatin yang namanya Unitarian sama Triteos. Jadi ketika seseorang itu mau masuk Kristen itu sebenarnya hanya tinggal memilih bidat mana yang dia suka. Berarti kalau dia pilih ke Tritunggal, ya udah lu jadi bidat Wanes gitu. Iya. Oh, kalau lu Wanes lu bidat Tritunggal gitu. Iya. Bener. Oke. Tanggapan dari Bang Alumni, kira-kira standar sesat menurut Kristen itu apa? Tepuk tangan dulu buat Akimoto. Luar biasa tanggapannya. Oke. Standar sesat menurut Kristen itu apa? Standar sesat menurut Kristen itu udah pasti ini. Selain yang gue omongin ini udah pasti sesat nih. Apapun makanannya Tuhannya Yesus. Nah udah harus gitu. Bener. Mau itu setara dengan Bapa, mau itu di bawahnya Bapa. Pokoknya Yesus harus jadi Tuhan tetap gitu. Tapi Nah, itu antara standar menuhankan ini. Yesus juga sesat-sesatin. Ah ya itu urusan mereka lah, pusing lah. Pusing gua. Oke Bang. Lanjut ke Bang Samudra nih. Oke. Standar Ya, standar sesat dari Bang Samudra. menurut teman-teman Kristen ya sesuai denom mereka masing-masing. Yang nggak sedenom ya sesat. Simple. Karena sama-sama menuhankan Yesus. Mereka itu sering cakar-cakaran. Oneness, Tritung, Unitarian, Saksi Yehova. Kan mereka sering cakar-cakaran. Kalau nggak sedenom pasti sesat. Kan gitu. Berarti komunitas. Komunitas. Oke, dari Bang Samudra. Oke, mantap, luar biasa. Ustadz Mando, monitor. Menurut saya itu ya enggak jauh beda, tapi ada perspektif yang harus kita gali. Standar sesat mereka tergantung Roh Kudus mana yang mereka pilih gitu Bang Daman.
Karena sesuai, Beli di mana? Beli di mana? Sabar. Beli di mana? kan katanya kalau dibaptis sudah dikaruniai Roh Kudus, dan ketika mereka memilih baptisan dari Protestan berarti dari situlah standar Roh Kudus dia mengatakan yang lain sesat gitu Bang Daman. Oke, mantap. Luar biasa. Oke, monitor Aki Gold ya. Oke, aku mau balik ke konsili sedikit. Kita rekonsiliasi. Oke. Di mana konsili 325 itu para uskup dengan suara terbanyak menetapkan bahwa Yesus itu homoousios, sehakikat dengan Bapa. Nah, konsep Yesus sehakikat dengan Bapa itu merupakan konsep yang ditetapkan dari hasil et populum, yakni orang banyak yang ngomong. Bukan karena alat verifikasi kebenarannya itu benar-benar mutlak berasal dari sumber. Apa sumber saat itu? Harusnya firman yang berbicara atau biblos. Makanya kalau kita lihat sekarang, Elia Miron bilang banyak Kristen-Kristen yang sesat karena mereka mayoritas menyesatkan yang sedikit. Yang sedikit ini bukan berarti dia salah, tapi secara et populum itu disesatkan oleh yang banyak. Nah, kalau kita balik lagi, alat verifikasinya itu Bible baru dikeluarkan dan dipilih salah satu dari beberapa banyak orang yang mengakunya dirinya sebagai teolog, diuji lagi. Kira-kira alat verifikasi itu orang banyak atau sumber kitab itu sendiri. Makanya Tritunggal bilang, saksi Yehova sesat. Tritunggal bilang, Wane sesat. Nah, orang-orang yang kecil ini terdiskriminasi karena ulah kesepakatan yang sudah terjadi dahulu oleh bapak-bapak gereja mereka. Makanya Al-Quran bilang kan, mereka sampai sekarang itu saling berselisih paham. Siapa dia? Orang-orang kafir. Fakhtalafal ahzab min bainihim fawailul lil ladzina min mashhadi yaumin ati. Nah, mereka akan terus berdebat sampai mereka menyaksikan hari yang agung saat semuanya diungkapkan. Ternyata mereka diusir. Nah gitu guys. Ya luar biasa dari apologet-apologet kita muslim. Pertanyaan terakhir. Ada nada sarkas dan ada nada satir dari dalam video ini. Athanasius, seorang yang mendobrak dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya utusan biasa dari Tuhan. Elia Miron mensatir di situ. Lalu Athanasius diusir ke Arab. Identifikasi kita menurut Akimoto yang pertama. Akankah Athanasius ini pencetus Islam pertama yang diwariskan kepada Nabi Muhammad? Silakan. Gurunda Krismoto. Enggak. Alasannya apa? Karena tadi identifikasi dia bahwa Athanasius diusir ke Arab. Inilah yang membuat adanya antikristus, misalnya kita bilangnya versi mereka, antikristus yang menolak Yesus Tuhan. Dan Dari berkembang. abadnya aja udah beda. Gimana? Dari abadnya aja udah beda. Itu konsili itu abad keempat, 325. Rasul SAW tuh ada lahirnya tuh di abad keberapa, itu aja udah beda. Jadi pada saat itu juga kan lebih banyak yang ketritunggalan, gitu kan? Yang lebih disatir Quran kan yang masalah itu juga kan? Masalah salasun salas. Iya, laku kafarul lazina qalu innallaha huwa salisu salasa, atau Isa al-Masih itu sebagai Allah, kan gitu juga tuh. Nah, sekte itu kan yang menang tuh. Dan apakah ini dapat pengasingannya itu dia itu diekskomunikasi aja? Bentar, kebalik. Arius maksudnya. Athanasius yang menang saat itu. Enggak, ini dia si Elia bilangnya Athanasius. Kok Tahu ngaco tadi ini? dia, udah lanjut. Iya, karena setahu saya juga itu Arius gitu kan. Arius. Oh, coba diputar lagi. Elia Arius. ngaco itu, goblok Elia itu. Athanasius dia bilang akhirnya diusir ke Arab. Aku nggak ingat di mana ya. Iya salah, makanya aku agak Arius bingung ini kok. adalah seorang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Waktu Arius, Athanasius itu ya, mengatakan Yesus itu ilahi. Ya kita dengar. Inilah yang menjadi dasar Kebalik- mengapa kebalikan. diadakannya konsili agung di Balik. Konstantinopel pertama. Arius yang diekskomunikasi. Kaisar mengumpulkan karena adanya pergolakan ini. Dulu orang-orang mengatakan kepada Athanasius, Athanasius, tidak ada yang mau berteman dengan engkau. Yesus itu bukan Tuhan.
Seluruh dunia melawan engkau, wahai Athanasius. Athanasius bilang apa? Walaupun seluruh dunia melawan aku melawan seluruh dunia. Dia berkata seperti itu. Yang akhirnya ketika debat dalam konsili, dalam kemurahan hati Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus, dia menolong akhirnya dogma pengajaran dari Athanasius lah yang benar, sehingga Arius diusir ke daerah Arab. Oh, Arius. Sesuai ke buku Arius, salah. Itu Aku yang daerah, salah. itu daerah Arabnya bohong ngarang dia. Enggak, itu ngarang kalau diekskomunikasi ke Arab itu. Orang dia masih di wilayah Romawi kok. Masih di Romawi kok. Oh, tapi di ini kota berarti ada tertentu. tendensius pribadi. Ada. Oh, Masa. tendensius pribadi tadi itu. Mentang gua nggak baca masalah Arius, gua hampir percaya. Oh, berarti gitu ya. Namanya Berarti juga sejarahnya gimana? Dari Akimoto dulu. Tahu masalah Arius? Ya tahu, tetap di situ, nggak kemana-mana dia. Oh, Arius nggak kemana-mana Lebih ya? banyak berkembang di sana. Ada aliran kubu-kubu di situ, ada tetap walaupun pemenang juga Arianisme. ada sebagai kecil. Iya, Arianisme ya. Sesuai iya dengan betul Arianisme. sesuai dengan ayat tadi ya. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Tidak lain yang keluar dari mulut mereka adalah Dusta. Dusta. Oke, bro, alumni. Gimana identifikasi? Kalau benar apa yang dia bilang, Arius ini pencetus Islam misalnya, gimana? Nggak ada pencetus Islam dia bilang. Enggak, maksudnya kan ke Arab. Nanti Nggak kan ada. satirnya ini, Kan udah satirnya aja kita bahas. Kan udah gue bantah itu. Enggak, itu dia cuma framing aja. Ke Arab tuh nggak ada. Nanti gue browsing nih barusan. Nggak ada dia ke Arab. Dan itu framingan ini tuh emang udah standar oten kalau gue baca-baca. Jadi ya udahlah, nggak ada hubungannya. Ngapain gue Oke. jawab? Bang Samudra. Ada tanggapan? Ya tanggapannya yang dikatakan si Mbak Elia ini salah. Nggak ada tanggapan yang lain. Oh. Sejarahnya dia salah kok. Tujuan disalahkan. Kenapa? Sejarahnya Arius sudah salah. Bukan di Arab. Tujuan disalahkan ya biar investasi bodongnya berjalan dengan lancar. Mantap. Oke, bro. Ustadz Madu Kuba. Gimana? Enggak, tujuan saya nyalain Elia ini karena apa? Sejarahnya udah salah. Biar dibenerin sama teman-teman Kristen sendiri. Oke. Dia sekarang Mantap. Ustadz Madu. Ada tanggapan? Udah ikut aja. Kalau Oke. kalau udah keblinger kayak gitu mah, ya mana gitu. Berarti konsili selesai ya kalau udah keblinger ya. Iya. Oke, mantap. Bro Goldian, beliau terkenal dengan suka baca-baca seputar literasi sejarah. Bagaimana sejarah Arius yang sebenarnya, Bro Goldian? Jangan bohong ya, cuma mereka yang boleh Oke. bohong, kita nggak boleh. Oke, pertama Elia ini ngasih klaim bahwa Arius diekskomunikasi ke Arab. Lalu jadi cikal bakal tentang doktrin Kristologi Yesus bahwa dia itu bukan Allah. Itu ngawur. Arius nggak pernah ke Arab. Arius itu teolog dari Mesir. Terus datang diundang untuk menyelesaikan masalah dari teologi yang dikabarkannya. Tentang Allah satu-satunya itu adalah Sang Bapa. Dan Yesus hakikatnya lebih rendah dari Bapa atau subordinatnya. Nah setelah itu berdebatlah di Nisea. Nisea itu tempatnya di Turki. Setelah terjadi perdebatan, singkat cerita Arius ini kalah oleh gagasan Athanasius yang sebagian besar para uskup itu menerima gagasannya lalu ditetapkan. Kenapa 325 ini sakral banget bagi sejarah kekristenan? Ini banyak Kristen awam yang nggak tahu karena pada mula saat itu Yesus ditetapkan memiliki gelar sehakikat dengan Bapa, dia co-equal, co-eternal dan lain sebagainya. Karena sama. Setelah itu Arius dianatema, nggak dipulangkan ke Arab, suruh balik lagi ke Mesir. Nah Arius di situ dikucilkan dan diekskomunikasi, menyebarkanlah doktrinnya secara diam-diam, nggak sampai ke Arab, jauh bro, Mesir, Alexandria ke tanah Arab. Ini kan bohong si Elia Myron ini. Nah, tapi yang perlu dipahami, menariknya 325 Masehi itu Tuhan masih dua.
Belum bahas Roh Kudus. Belum bahas Roh Kudus, substansi tentang Roh Kudus yang dimasukkan bahwa dia juga co-equal dengan Sang Bapa dan Sang Anak belum dimasukkan. Dia masih duinitas. Iya. nanti. Iya. Oh itu Masih masih menjelaskan Nestorian tentang nggak? Nestorian udah 3 apa 2? Belum. Belum. Nestorian itu nanti yang dia pergi ke Assyria karena ditolak atau diasingkan lagi. Mainnya gitu mereka. Berarti Kalau selaras gagasan- sama yang dikatakan Al-Quran nggak? Jangan kau katakan Tuhan itu 2, kan ada? Iya. Nah. Iya. Makanya di tahun 325 Masehi itu hampir teolog Kristen itu ketika berbicara teologi hanya menekankan Sang Bapa dan Sang Anak. Nanti Roh Kudus baru di Konsili Konstantinopel ada jangka berapa puluh tahun itu ketika menjelaskan tentang Roh Kudus. Makanya kalau di Syahadat Nisea hanya ada dua objek yang dibahas, yakni Sang Bapa dan Sang Putra, yang itu dimenangkan dan diagungkan oleh teman-teman Katolik. Nah, mereka orang Katolik kadang nggak membaca sejarahnya, kebagaimanaan konsep Tuhan mereka itu diciptakan. Padahal sejatinya Tuhan sendirilah yang menetapkan bagaimana zatnya. Bukan kebagaimanaan Tuhan itu ditetapkan oleh manusia dengan hawa nafsu mereka. Kira-kira gitu. Luar biasa teman-teman. Oke, setelah selesai di antara semua pertemuan kita, yang penting kalau dari saya singkat cerita kesimpulannya apa? Jangan terdilema dengan investasi bodong. Itu saja. Oke. Kesimpulan singkat dari Akimoto. Silakan. Kesimpulan singkat dari saya itu mudah. Yang pertama, jangan lupa hari. Ingat, lo kalau mau nanya apapun, pastikan itu di hari Sabat. Benar. Itu ada dalilnya di Matius 12 nomor 8, Markus 2 nomor 28, Lukas 6 nomor 5 gitu. Yang menyatakan bahwa apa? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau lu nanya mengenai kiamat di hari Minggu, Senin, Selasa, nggak bakal gue jawab, blank gue di sana, gitu. Karena gue Tuhan atas hari Sabat doang. Kalau lu nanya misalnya kenapa lu itu pohon ara gini, itu pasti bukan hari Sabat, gitu. Jadi ingat kalau mau nanya apapun pastikan itu harinya, hari Sabat. Dan juga balik lagi, berarti Yesus itu Tuhan karena apa? Mau kondo. Modal? Konsili doang. Iya, modal konsili teman-teman. Karena dilantik ya teman-teman. Oke Bang Alumni, kesimpulan singkat? Kesimpulan singkatnya, jadi untuk teman-teman yang mau berinvestasi dengan kemajuan teknologi ya, riset dulu gitu. Misalnya kita mau investasi apa? Dodol Garut gitu. Pastikan dodol itu dari Garut. Kalau ternyata dodol itu dari Itali, nah itu pertanyakan. Loh, ini dodol ceritanya di Garut. Satirnya jago banget anjir Bang Alumni, keren. Dodol itu kan sumbernya di Garut, kenapa ini diproduksi di Itali gitu. Takutnya Ya. cuma bawa brand doang. Dan modal percaya, masukin modal pasti untung. Nah itu udah gak mungkin lah. Tolonglah teman-teman kalau investasi riset dulu. Keren, luar biasa. Satirnya nggak nyampe Bang ke otak Oten. Iya nggak apa-apa. Ya kalau mereka mau berpikir sampai. Udah, Bang Samudra, kesimpulan singkat. Kesimpulannya Apa tunggu jangan dulu? lupa- Ada yang apalagi dodol dari Yunani. Bang Samudra lanjut. kesimpulannya jangan lupa subscribe YouTube-nya Bang Daman. Oke, Yang paling penting buat teman-teman Kristen, gunakan akalmu untuk berpikir. Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Dan jangan lupa, jangan ikut-ikutan investasi bodong yang ngakunya dosa ditebus, tapi nonsen. Ya, mantap. Selanjutnya, Ustadz Mado. Tunggu, buat teman-teman Kristen yang mau naik, sabar dulu ya. Selesaiin ini dulu. Beraninya menolak. Sabar, lu kan request dari tadi, sabar. Ustadz Madu. Simple dari saya, pilihlah Roh Kudus yang benar biar Anda bisa membedakan yang lain. Lanjut. Mantap, luar biasa.
kesimpulan singkat dari Bro Goldian. Yang pagan tetaplah jadi pagan. Biar apa? Biar kita bisa begadang. Mantap, luar biasa.